Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, ma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Ulun kadang mengira juga bahwa pengajian diadakan pada malam hari ini. Jadi ulun kira kada Pasiden menghubungi sore tadi. Nah ulun terniat anak bubuka diarahim dulu. Jadi setelah itu hanyar ke sini. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ini. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di pagi hari kemarin atau tadi kita sudah melewati yang namanya Arafah. Arafah adalah merupakan momen yang sangat penting, momen yang sangat utama bahkan bagi para jamaah haji kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Yang namanya haji itu adalah Arafah, sehingga tidak sah haji seseorang kalau dia tidak wukuf di padang Arafah, Pak. Jadi sangat luar biasa sekali berarti wukuf di padang Arafah. Setelah kemarin semua para jamaah haji yang ada di kota Mekah semuanya diberangkatkan untuk menuju puncak haji, yaitu di malam hari sudah mulai diberangkatkan. Jadi dari tanggal 8 menuju tanggal 9 kemarin, dari sore hari sudah mulai diberangkatkan menuju Arafah. Tidak menuju Mina, Pak. Walaupun di tanggal 8 atau di hari Tarwiyah itu memang Nabi melaksanakan yaitu menuju Mina terlebih dahulu. Tapi karena ke Mina di tanggal 8 atau hari Tarwiyah itu adalah sebagai sesuatu yang sifatnya hanya sunnah saja. Pergi ke Mina itu sunnah tanggal 8. Maka oleh pemerintahan Indonesia dipangkas perjalanan di tanggal 8 itu supaya tidak memakan biaya dan juga tidak memakan tenaga. Karena para jamaah haji itu harus menyiapkan tenaga yang ekstra. Nah, sehingga dalam hal ini oleh pemerintahan Indonesia atau Kementerian Agama, perjalanan para jamaah haji untuk menuju puncak haji langsung menuju Arafah saja. Karena khawatir kalau seandainya menuju Mina terlebih dahulu di tanggal 8, nanti ada di antara para jamaah haji itu yang kecapean, Pak. Kecapean atau mungkin karena persoalan kesehatan. Kemudian juga mungkin akhirnya banyak jamaah haji yang terlambat misalnya karena saking berjubelnya para jamaah haji menuju Arafah, maka akhirnya dipangkas perjalanan menuju Mina itu langsung diarahkan menuju Arafah. Karena rukun haji adalah Arafah, wukuf di padang Arafah. Maka itu dari semenjak sore hari tanggal 8 menuju masuk tanggal 9 itu semuanya sudah menuju Arafah untuk berada di Arafah. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Jadi Arafah adalah merupakan momen yang sangat penting, terutama adalah untuk para jamaah haji. Kemudian bagi kita yang berada di tanah air, maka di hari Arafah tadi juga melaksanakan yang namanya puasa sunnah yang disebut dengan puasa Arafah. Bahkan Nabi bersabda, "Saumu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sana allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa di hari Arafah itu aku berharap, kata Nabi, akan dapat menghapuskan dosa 2 tahun, Pak. Dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa-dosa yang bagaimana, Pak? Dosa-dosa kecil, Pak. Jadi yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil, bahasanya berguguran. Dengan dia melaksanakan puasa Arafah, maka begitu saja berguguran tanpa meminta ampun atau juga memohon ampun kepada Allah. Jadi dengan puasa Arafah itu digugurkan semua dosa-dosa kecilnya. Tapi kalau dosa besar, nah itu tetap, Pak. Tetap harus untuk bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, baru dosa-dosa besar itu diampuni. Tapi kalau dosa-dosa kecil, bahasanya otomatis dengan puasa Arafah itu akan berguguran dosa-dosa kecil seseorang. Nah, inilah luar biasa. Mungkin yang namanya kita pastilah melakukan dosa-dosa kecil. Tidak sengaja misalnya pada saat makan, misalnya malah kada berbismillah, itu kan jadi dosa juga. Nah, pada saat makan kada berbismillah misalnya, atau pada saat makan menggunakan tangan kiri, atau mungkin pada saat masuk WC nyelonong langsung masuk WC. Ini kan dosa juga, tetapi dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil itu berguguran. Atau mungkin ketika kita di jalan, yang namanya sekarang kan luar biasa pandangan. Kada sengaja memandang sesuatu yang bukan atau tidak sempatasnya kita lihat. Nah, pada saat itu akhirnya berdosa juga. Jadi dosa-dosa kecil itu akan digugurkan otomatis dengan pelaksanaan ibadah puasa Arafah. Tapi dosa-dosa besar tentunya seseorang tetap diharuskan untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa syirik. Nah, dosa syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebagai sebuah kezaliman yang paling besar. Nah, ada pertanyaan misalnya, orang mati syahid itu kan langsung otomatis masuk surga, Pak. Otomatis syahid. Bahkan puasa hari-hari beramal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 kemarin sampai dengan besok tanggal 10 itu adalah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Tapi bagaimana misalnya jikalau ada seseorang mati di dalam jihad atau dia mati syahid misalnya. Mati syahid itu kan banyak, Pak. Seorang melahirkan anak, ketika dia melahirkan meninggal dunia, maka mati syahid. Seseorang yang tertimpa bangunan, ketika dia meninggal dunia, maka mati syahid. Seseorang yang terkena wabah penyakit, dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Seseorang yang tenggelam, asalkan jangan tenggelam dikejar warga, tenggelam maling, itu tidak. Ini tenggelam, maka dia juga masuk surga. Tapi bagaimana kalau misalnya dia melakukan perbuatan syirik? Nah, ini tentu menghalanginya daripada kematian syahid. Jadi kalau misalnya dia belum bertaubat semasa hidupnya, maka tetap saja itu tidaklah dinilai sebagai perbuatan syahid. Jadi syahid itu kalau memang dia tidak melakukan perbuatan syirik. Bapak-bapak, ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi keutamaan daripada hari Arafah, kita bisa melaksanakan yang namanya puasa Arafah. Bahkan hari Arafah adalah juga merupakan hari disempurnakannya agama dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab berkata bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Umar dan berkata, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum 'idan. Ada satu ayat yang di dalam kitab suci kalian,
yang sering kalian baca ayat itu. Kalau sekiranya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, masyarakat Yahud, orang-orang Yahudi, maka niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai id bagi kami, sebagai peringatan hari besar kami. Kemudian pada saat itu Umar bertanya, ayu ayah, ayat apakah itu, kata Umar. Qala, kemudian Yahudi tadi pun menjawab, itu adalah ayat dari surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, kemudian kata Umar, qala Umar, qad arafna dzalikal yaum, kami telah mengetahui tentang itu. Kalau yang itu kata Umar, kami tahu tentang ayat itu, kami tahu kapan turunnya ayat itu, wal makan alladzi nazalat fihi, dan di mana tempatnya ayat itu turun ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Umar, kalau ayat tentang itu kami tahu, di mana turunnya dan kapan turunnya kepada Nabi kami mengetahui. Wa huwa qaimun bi Arafah yaumal Jum'ah. Ayat itu turun, kata Umar, adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Arafah. Jadi sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka turunlah ayat tentang itu, Pak. Jadi kami tahu tentang ayat itu kapan turunnya. Berarti hari Arafah adalah merupakan hari yang utama. Kemudian tadi adalah hari disempurnakannya agama Islam, yang dengan kabar yang telah Allah firmankan itu artinya apa? Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna, Pak. Sehingga jikalau kita ingin mengetahui ajaran Islam yang sempurna, yaitu adalah tinggal kita mempelajari dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana tata cara dalam pelaksanaan ibadah, maka contohilah dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini sudah final bahasanya. Tidak bisa lagi ditambah-tambahi, tidak bisa lagi dikurang-kurangi, karena itu sudah sempurna sebagaimana yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, apalagi yang menjadi keutamaan Arafah tadi, Pak? Yaitu adalah hari di mana akan dihapuskan nama-nama daripada penghuni neraka, Pak. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ada nama seseorang, kemudian di dalam neraka catatannya, walaupun bahasanya, maka kita belum masuk surga, maka kita belum masuk neraka. Tapi kenapa dihapuskan orang-orang yang menjadi penghuni neraka dari catatan-catatan neraka? Dibebaskan orang-orang yang menjadi penghuni neraka daripada neraka, padahal mereka belum masuk neraka. Maka maksud daripada hadis ini adalah nama-nama itu akan dihapuskan, Pak. Jadi yang namanya nama siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga, itu sudah ada, Pak, catatannya. Jadi kita semua ini sudah ada catatannya. Mudah-mudahan kita termasuk dari penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah ada, Pak. Si fulan itu masuk surga, si fulan itu masuk neraka, si fulan itu harus dicuci terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah ada, Pak, catatan-catatannya. Maka itu kan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa agar dihindarkan daripada api neraka. Kapan itu, Pak? Yaitu pada saat tasyahud. Setelah kita tasyahud, di akhir kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, ini jangan lupa, Pak. Jadi hendaknya kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Karena fitnah kubur itu adalah azab kubur adalah sesuatu yang pasti, Pak. Jadi kalau sekiranya manusia itu mendengar bagaimana azab di dalam kubur, niscaya mereka takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, Pak. Sayangnya yang mendengar azab di dalam kubur itu hanya binatang, Pak. Hanya makhluk-makhluk lain selain daripada manusia. Jadi karena kalau manusia ini mendengar bagaimana azab kubur, maka luar biasa dahsyatnya, Pak.
sebagaimana yang dikhabarkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat kita merinding bahasanya mendengar bagaimana penjelasan azab-azab neraka. Bahkan orang yang kencingnya saja tidak bersih, nah kencingnya saja tidak bersih, itu akan terkena azab kubur, Pak. Azab kubur. Jadi Nabi pernah marra bi kuburin. Nabi pernah melewati pekuburan. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya dua orang yang ada dalam kubur ini, mereka keduanya sedang diazab di dalam kuburnya. Mereka diazab bukanlah karena perkara-perkara yang besar, tetapi karena perkara-perkara yang ringan, mudah. Yang satu karena dia tidak bersih dalam baul, atau juga di dalam dia tidak bersuci di dalam kencing, gara-gara kencing aja tidak bersih, maka akan menyebabkan azab kubur. Yang kedua, orang yang ada dalam kubur ini adalah karena suka melakukan yang namanya namimah. Namimah itu artinya sering mengadu domba orang lain, Pak. Sumat-sumat, pandiran sidin, mengadu domba. Sumat-sumat datang ke tetangga, mengadu domba. Wah ini Pak, diazab di dalam kuburnya nanti pada saat dia masuk dalam kubur. Nah akhirnya apa? Nabi pun mematahkan pelepah kurma, kemudian Nabi meletakkan di atas dua kubur tadi. Tapi ini hanya perbuatan Nabi, Pak. Jangan dijadikan sebagai bahasanya itu kita. Ini adalah perbuatan yang itu adalah hanya khusus dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita kiaskan lalu kita andaki kambang misalnya di atas kubur, atau kita patahkan misalnya lalu kita tajaki. Kenapa? Pian menajaki kambang di atas kubur sini supaya sidin dingin. Jadi itu adalah khusus untuk Nabi. Dan doa Nabi adalah doa yang pasti diijabah. Kata Nabi, orang ini akan diringankan daripada azab kuburnya selama pelepah kurma itu belum kering. Jadi selama itu maka orang ini akan diringankan daripada azab kuburnya. Jadi sampai bahasanya itu barang beberapa waktu saja. Kan yang namanya pelepah kurma itu imbang matahari bahasanya menyinari, setumat kering, baik. Tapi pun sore sudah kering, dari pagi misalnya dijemur, kemudian sore sudah kering. Tetapi luar biasa orang yang ingin dilepaskan daripada azab kubur, sebentar saja dia lepas daripada azab kubur, maka itu adalah sebagai sebuah keringanan yang luar biasa. Apalagi kalau sepanjang hayatnya, sepanjang kematiannya itu naudzubillah diazab di dalam kuburnya. Nah, Bapak-bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Begitu juga yang namanya penghuni-penghuni surga dan juga penghuni-penghuni neraka itu sudah ada catatan nama-nama mereka. Walaupun kita belum masuk ke dalam surga atau neraka. Nauzubillah kalau dalam neraka. Tapi sudah ada nama-nama tersebut. Tetapi ketika Ramadan tiba Pak, dalam setiap malam dari bulan Ramadan itu Allah akan membebaskan mereka daripada neraka. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki orang-orang, kata Nabi, yang dia bebaskan daripada api nerakanya. Wadzalika kulla lailatin, dan itu terjadi yaitu adalah pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kalau dia minta pertolongan kepada Allah agar dibebaskan daripada azab kubur di setiap malam daripada bulan Ramadan, maka Allah akan cabut nama mereka, Allah akan hapuskan nama mereka daripada penghuni-penghuni neraka. Nah, begitu juga hari Arafah yang utama. Jadi hari Arafah tadi yang utama sekali, ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada hari-hari yang Allah banyak membebaskan orang-orang daripada azab neraka. Mi yaumin Arafah, kecuali itu hanya terjadi pada hari Arafah. Jadi tidak ada hari-hari lain selain daripada Ramadan tentunya tadi. Ramadan khusus yang di situ setiap malam Allah membebaskan orang-orang daripada penghuni neraka. Nah, tapi juga setelah Ramadan selesai, ada satu momen, ada satu hari
Yang di situ Allah juga akan membebaskan orang-orang daripada para penghuni neraka, Pak. Menjadi bagian daripada para penghuni neraka. Kapan itu? Tiada hari yang lain kecuali itu hanya pada hari Arafah. Wa innahu la yadnu tsumma yubahi bihimul malaikah. Pada saat itu sesungguhnya Allah mendekat. Kemudian Allah pun membanggakan mereka orang-orang yang sedang wukuf. Di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia, apa kata Allah? Fayaqul, Allah berfirman untuk mereka, ma arada haula'i. Apa yang diinginkan oleh mereka ini, kata Allah. Jadi apa sih yang diminta oleh mereka orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah? Ini kan bedanya 5 jam malah. Jadi ini sudah selesai ya, sudah selesai. Ini mungkin sekitar jam 2:30 mungkin. Atau jam 2 lewat sudah. Jam 2 lewat apa? Kan 5 jam. Ya, jam 2 lewat 17 di sana. Berarti mereka sudah selesai daripada sholat zuhur, sudah selesai daripada mendengar khutbah Arafah, tinggal mereka menyelesaikan rangkaian-rangkaian Arafah itu sampai menjelang malam atau maghrib. Jadi mereka memperbanyak doa-doa, memperbanyak zikir. Karena sesungguhnya kata Nabi, khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dilakukan pada hari Arafah. Mustajabat doa. Doa itu akan dikabulkan, niscaya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi sekarang mereka sudah berzikir kepada Allah, mempergunakan waktu untuk memperbanyak doa-doa mereka pada saat mereka sedang wukuf di padang Arafah. Tapi, Pak, tidak semuanya para jamaah haji kita paham, Pak. Ada banyak para jamaah haji kita kadang-kadang tidak mempergunakan waktu yang spesial ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada di antara jamaah haji yang kadang-kala hanya jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan, mencari makan ya Sidin, mencari angin. Apalagi sampai berokokan, nauzubillah. Ini banyak di antara jamaah itu yang kadang-kadang tidak memperhatikan waktu yang spesial itu, momen yang sangat khusus ini. Mereka hanya menggunakan jalan-jalan. Atau mungkin karena di sana banyak bukit malah, banyak bukit-bukit ya kan di Arafah itu. Kadang-kadang ada di antara jamaah itu yang hanya jalan-jalan naik, Bang, apalagi di sini kan ada bukit, namun di Jawa kan banyak aja gunung. Karena kan ada bukit, kita mendaki ke atas sana, kita melihat suasana orang-orang wukuf. Ini kadang-kadang hanya digunakan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Apalagi sampai misalnya mengutak-ngatik HP, WA dan segala macamnya. Padahal momen ini sangat khusus sekali. Dan ini hanya terjadi pada hari Arafah, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau misalnya pian ada keluarga yang berangkat ibadah haji nanti, maka tolong diberikan nasihat agar mereka betul-betul mempergunakan waktu Arafah itu dengan sebaik-baik waktu. Jadi gunakan untuk banyak-banyak berzikir. Jadi tidak ada hari-hari yang Allah akan membebaskan orang-orang daripada penghuni neraka kecuali itu terjadi pada hari Arafah. Bahkan Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka ini yang sedang wukuf ini? Kalau mereka menginginkan agar dibebaskan daripada neraka, maka Allah pun siap untuk membebaskan, menghapuskan nama-nama mereka daripada para penghuni neraka, Pak. Luar biasa. Dan ini berlaku untuk orang yang sedang wukuf. Kemudian hadis riwayat Muslim dan juga Imam An-Nasai. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan, fayaqulu, Allah berfirman, unzuru ila ibadi. Lihatlah, wahai para malaikat. Lihat, nah ini. Jadi Allah membanggakan kita manusia, Pak, yang sedang wukuf. Wahai malaikat, lihat mereka ini, hamba-hambaku. Atau nih, syu'than ghubran, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut yang kusut dan pakaian yang penuh dengan debu, Pak. Karena rambutnya ada disisir, Pak. Rambut kusut, yang namanya orang yang sedang memakai pakaian ihram itu kan khawatir pada saat itu akan jatuh rambut, berjatuhan rambut. Maka mereka tidak menyisir, mereka membiarkan saja rambutnya dalam keadaan kusut. Namun misalnya disisir, takutnya nanti jatuh, Pak. Nah, begitu juga kita yang berkurban,
niat tahun ini untuk berkurban, maka dari semenjak tanggal 1 kemarin sampai penyembelihan, sampai penyembelihan, maka hendaknya kita tidak memotong kuku-kuku kita. Tidak juga memotong rambut-rambut atau bulu-bulu kita. Ya, biar aja Pak ya sudah. Biar aja sudah panjang-panjang kan. Bahkan ada yang gugur dengan sendirinya, patah Pak ya, gara-gara panjang sudah. Misalnya pas kita sakanya timbul. Nah, ini tentu termaafkan bahasanya, tidak menjadi masalah kalau tidak sengaja. Kalau sengaja memotong, baru Pak. Tapi ini juga hanya hukumnya sunnah saja. Jadi walaupun pian memotong kumis misalnya, atau memotong jenggot, atau memotong kuku, tidak masalah juga, tidak menjadikan ibadah kurban kita misalnya batal atau tidak sempurna, tidak. Jadi ini hanya perbuatan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mereka datang dalam keadaan, kata Nabi, rambut yang kusut, kemudian pakaian yang penuh dengan debu karena tidak berganti, Pak. Ya, silakan aja sebenarnya berganti kalau membawa 2 kain ihram atau 4 kain ihram, ya kalau berganti. Cuma bagaimana kalau misalnya kadang membawa ya pakaiannya pakai tetap itu juga. Jadi pada saat misalnya berangkat dari hotel yang dibawa cuma 2 pasang ini aja, ya sudah tidak bisa diganti-ganti Pak, kecuali kalau misalnya najis. Nah, kalau memang tidak membawa kain yang lain maka pakailah. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka datang kepadaku dalam keadaan pakaian yang penuh dengan debu, Pak. Nah, bahari itu mungkin ngalih juga berganti, Pak. Mencari kain kan ngalih bahari itu. Nah, bagaimana kalau misalnya hendak buang air besar, Pak, ya, Pak? Ya, dicabut aja, Pak. Kan apa salah? Ada betakun semalam tuh, kalau sudah memakai pakaian ihram, Pak, lalu hendak buang hajat, kayak apa jarang? Masa ditahan-tahan kada kawajulun? Jadi silakan aja dilepas dulu. Dilepas dulu kain ihramnya, kemudian taruh. Lalu kita di dalam WC, ya sudah, buang air, atau mungkin juga ingin mandi, silahkan. Ingin bebersih badan, silahkan. Tapi jangan sampai memakai pakaian yang berjahit lagi. Nah, itu yang kada boleh. Kalau melepas saja untuk membersihkan badan atau ingin buang hajat, tidak masalah. Jadi silakan saja dilepas kain ihramnya. Kemudian setelah kita selesai daripada membersihkan badan, kita pakai lagi kain ihram tersebut. Jadi tidak masalah, Pak. Nah, inilah yang Allah gambarkan bagaimana Allah membanggakan orang-orang para jamaah haji. Kemudian bagaimana kita yang sedang berada di tanah air. Nah, bagi kita yang sedang berada di tanah air, walaupun kita tidak berada di tempat wukuf atau di padang Arafah, tapi kita masih diberikan keutamaan sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya. Khairud doa yaumi Arafah, kata Nabi. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik doa, ucapan itu adalah sebagaimana yang aku ucapkan dan juga para nabi-nabi sebelumku mereka mengucapkan. Nah, jadi semalam itu ada betakun, Pak. Doa apa jar yang dibaca ketika wukuf di Arafah? Jar ulun sebenarnya doanya itu umum aja. Hendak doa dengan bahasa Arab apapun yang diminta silakan. Hendak dengan bahasa Indonesia silakan. Misalnya doa-doa yang biasa kita baca, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din misalnya, atau mungkin juga ingin membaca doa Rabbana sapu jagat bahasanya. Tapi ada ternyata hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Arafah membaca ini. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mentauhidkan Allah ketika sedang berada di wukuf, Pak. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya doanya umum saja, boleh apa saja. Tapi kalau kita ingin doa mencontoh kepada apa yang di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ucapkan, yaitu doa ini, Pak, salah satunya. Jadi bisa saja digabung dengan doa-doa lain, hajat-hajat lain yang pian inginkan ketika berdoa, silakan. Jadi terutama jangan lupa juga untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Nah, berdasarkan hadis itu, para ulama dalam hal ini menyikapi bahwa sebaik-baik doa yang disebutkan dalam hadis Nabi ternyata berlaku secara umum, Pak. Baik bagi mereka yang sedang wukuf atau kita yang sedang berada di tanah air yang tadi misalnya telah melaksanakan puasa Arafah. Jadi sebenarnya keutamaan Arafah itu berlaku sebaik-baik doa atau waktu yang sangat mustajab. Itu adalah juga berlaku bagi kita yang tidak berada di tanah di daerah wukuf. Jadi kalau orang yang sedang wukuf itu mereka mendapatkan dua keutamaan, baik. Keutamaan yang pertama mereka sedang berada di wukuf, di Arafah. Yang kedua mereka berada di tanggal 9 Dzulhijjah hari ini kemarin tadi siang. Nah, kita yang tidak wukuf, maka kita memang tidak bisa mendapatkan makan tempatnya karena kita berada di tanah air masing-masing. Tapi kita masih mendapatkan yang namanya zaman, yaitu penanggalan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini maka doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang di hari Arafah adalah merupakan doa yang sangat mustajabah. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian apalagi ketika Arafah itu? Yaitu adalah hendaknya kita memperbanyak takbir. Nah, kalau dari hari pertama kan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir ini bisa dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir, kemudian tahlil, kemudian juga salawat atas Nabi dari semenjak tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 10. Nah, khusus di hari Arafah atau di tanggal 9, maka disitulah hendaknya kita mengucapkan kalimat takbir, zikirnya takbir. Jadi dimulai dari semenjak tadi subuh, Pak, tadi subuh. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walima rawahu Baihaqi Wad-Daraqutni, sebagaimana yang ada dalam riwayat Al-Baihaqi dan juga Ad-Daraqutni. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara, beliau bertakbir ba'da salati subhi, setelah selesai dari salat subuh yaumu Arafah, pada hari Arafah. Jadi beliau sudah bertakbir dari semenjak subuh. Selepas habis salat subuh di hari Arafah beliau sudah bertakbir. Sampai kapan? Ilal asri akhiri ayyamit tasyrik, sampai dengan di waktu asar. Di waktu asar yaitu adalah pada hari terakhir tasyrik. Ya. Jadi 13 sampai dengan 13. Kalau Idul Fitri kan kita dari semenjak masuk tanggal 1 Syawal sampai dengan kita menghadiri sholat Id selesai sudah. Kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dari semenjak tanggal 8 ini, 8 tadi subuh, sampai dengan tanggal 13 nanti, kita hendaknya memperbanyak kalimat-kalimat takbir. Bolehlah dipimpin misalnya, supaya mengingatkan orang-orang agar mereka memperbanyak takbir nanti setelah pulang, dan segala macamnya. Maka boleh, Pak. Jadi selepas sholat misalnya tadi sebagaimana pian memimpin tadi, lalu untuk mengingatkan para jamaah agar memperbanyak takbir, lalu dimulai setelah habis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau di dalam kalimat yang lain, dalam hadis Nabi ada beberapa lafaz takbir yang juga boleh diamalkan, Pak. Jadi dari semenjak tadi subuh, selepas subuh Nabi bertakbir sampai dengan hari ke-13 nanti. Nah, Bapak Ibu hadirat rahimakumullah. Kemudian bagaimana lafaz takbir? Ada beberapa macam. An Salman, dari Salman, qala kabiru, ia berkata, diriwayatkan dari Salman, ia berkata, bertakbirlah kalian, Allahu Akbar kabira. Jadi ucapkan Allahu Akbar kabira. Inilah yang ada dalam putusan tarjih di tarjih yang ke-20. Ucapannya adalah Allahu Akbar kabira. Wajah Umar wa Ibnu Mas'udin. Kemudian datang juga Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau pun bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.
Jadi boleh dengan Allahu Akbar kabira, atau Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, sampai situ, Pak. Jadi diulang-ulang. Boleh nggak dipimpin tadi? Boleh, silakan. Untuk bisa mensyiarkan supaya orang-orang ingat. Amun kada dipimpin, bisa kada ingat kayak membaca itu. Imba tuntungan, bisa kada ingat lagi. Jadi dengan dipimpin mengingatkan orang, oh ini berarti kita sudah mulai bertakbir. Nanti silakan untuk diteruskan di rumah-rumah, kita memperbanyak kalimat-kalimat takbir. Nah, adapun apa itu? Biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wahdah. Ya itu. Nah itu. Nah itu ternyata tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang hadis dalam kalimat tersebut. Nah, jadi tidak ada. Jadi cukup Allahu Akbar kabira, atau Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd saja. Bahari kita rancak juga, Pak. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ajazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Ingat lagi. Nah itu ternyata tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang lafaz-lafaz tersebut. Yang ada cuma dua kalimat takbir yang disebutkan dalam keterangan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya besok dalam pelaksanaan sholat Id tentunya penyembelihan kurban. Nah, ini dianjurkan oleh pimpinan pusat sebaiknya dilakukan pada besok harinya, supaya juga menghargai orang-orang yang mungkin belum berhari raya. Jadi supaya bahasanya memberikan kesempatan menjaga tetap ukhuwah Islamiyah kita, daripada nanti disangka orang yang umpat berkurban wadah kita kayak apa status kurban kami aja. Nah itu daripada muncul perdebatan yang panjang, maka anjurannya dari pimpinan pusat laksanakan penyembelihan itu di hari Kamis saja. Di hari Kamis saja supaya lebih aman, bahasanya lebih aman. Karena semuanya bagus saja, tanggal 10 bagus, 11, 12, 13 ayamut tasyrik itu juga bagus, tidak ada kalau misalnya ini yang lebih utama. Jadi semuanya bagus saja, dan ini juga adalah untuk menjaga yang namanya ukhuwah atau juga persatuan kita umat Islam, sehingga di dalam penyembelihan maka kalau memang bisa diundur bahasanya, selama itu masih dalam koridor syariat, tidak keluar daripada syariat, maka tentu diperbolehkan. Demikian, mungkin ada waktu beberapa menit, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Nggih. Nggih. Ulun mohon maaf tidak mengetahui persis tentang kedudukan hadis itu. Kalau memang hadis itu sahih atau paling tidak hasan, maka tentu kita juga bahasanya mengambil iktibar di dalam apa sih sebenarnya makna di dalam hadis itu, karena ini bukan perkara ibadah, Pak. Kalau perkara ibadah kan tentu bahasanya hitam putih. Kalau kita kadang mengikuti, maka nanti keluar daripada syariat. Nah, tapi kalau itu di luar daripada konteks ibadah, maka tentu kita harus memahami hadis itu tidak hanya berdasarkan kepada teksnya, tapi apa sebenarnya makna di balik hadis tersebut. Apalagi tadi dikatakan seolah-olah nanti bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, ini dari ilmu kesehatannya maka menurut pakar kesehatan bahwa kalau dalam suasana tidur itu lampu tidak dimatikan, maka dalam hal ini akan lebih banyak menyerap yang namanya energi kita.
menyerap energi, kemudian yang kedua juga toksin, proses di dalam olah tubuh agar sehat itu tidak bisa berfungsi dengan sempurna kalau penerangan itu sangatlah mencolok. Jadi kalau misalnya diredupkan saja, bukan dimatikan, malah diredupkan. Ulun kira ada masalah. Jadi kalau setan tadi kan senang berada di tempat yang gelap, kalau memang betul-betul gelap, gitu kan. Tapi kalau kita tidur, itu hanya lampu tidur bahasanya, lampu tidur yang masih bisa kita melihat. Cuma mungkin untuk proses dari lampu itu yang beda dengan kalau terang, kalau misalnya gelap itu akan memudahkan proses daripada olah tubuh untuk bisa mengolah agar tubuh ini bisa kembali sehat. Karena di siang hari dia sudah bekerja, di malam hari dia istirahat, supaya proses pengolahan tubuh dalam istirahat itu sempurna, maka sebaiknya penerangan itu hendaknya dikecilkan. Jadi bukan dimatikan, malah dikiripakan aja. Mungkin ada lampu khusus bahasanya, lampu tidur kah, atau mungkin lampu di HP yang bisa kita nyalakan, atau mungkin lampu senter kah, atau apakah. Yang penting tidak senyarak biasanya. Nah, iya, masih ada bahasanya itu tatarang upihnya. Silakan Pak, indaunya belah. Ada lagi Pak? Apa Pak? Nah itu. Jadi dalam hal ini kan penetapan inilah. Suara dalam ya. Jadi dalam hal ini kan penetapan, sebagaimana negara-negara Timur Tengah, penetapan wukuf itu Pak, penetapan wukuf itu berdasarkan kepada ru'yah. Jadi mereka negara-negara Timur Tengah itu ru'yah Pak, ru'yah. Tetapi ru'yahnya itu adalah dengan cara yang sangat canggih, itu pertama. Alat yang digunakan canggih. Yang kedua, tidak ada batasan berapa derajat pun. Nah, yang penting sudah berada di atas ufuk. Sudah berada di atas ufuk. Sementara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam menetapkan bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Pokoknya harus berada di atas 3 derajat. Nah, itulah yang menyulitkan akhirnya. Bisa dilihatkah? Kada bisa dilihatkah? Pokoknya harus di atas 3 derajat. Akhirnya itulah yang menyebabkan perbedaan. Jadi negara-negara Timur Tengah, mereka yang penting sudah berada di atas ufuk. Itu sudah secara ilmiah menandakan bulan baru bahasanya. Kebetulan saja metode yang digunakan adalah ru'yah. Sementara Majlis Tarjih menggunakan yang namanya hisab. Dan itu pun juga tidak ada batasan berapa derajat pun hilal di atas ufuk. Yang penting sudah berada di atas ufuk melebihi daripada 0 derajat. Nah, bagaimana kalau misalnya orang-orang yang sedang wukuf di sana, tentu mereka melaksanakan walaupun orang Indonesia pula. Makanya di tanah air besok baru wukuf, maulah berdudi wukufnya. Orang sudah sunyian, ini orang sudah tuntungan, orang Indonesia hanya misalnya di sana. Nah, tentu tidak bisa. Nah, adapun kita yang di sini, maka memang dalam penetapan puasanya itu berdasarkan kepada penanggalan. Yang penting tanggalnya itu menetapi tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, jadi kalau misalnya pian yakin tadi adalah sebagai tanggal 9, maka tadilah pelaksanaan puasanya. Besok berarti hari rayanya. Tapi kalau misalnya ada di antara warga kita, misalnya ada tetangga kita atau siapa yang mereka meyakini besok tanggal 9, maka silahkan mereka melaksanakannya. Tapi wallahu alam,
Nah, ini, nah itu, ini, ini. Dahulu kan mungkin kereda media, kereda TV segala macamnya, atau mungkin kereda live streaming. Wah ini sudah ada, tahu sudah. Wukuf di sana nyata-nyata wukuf sudah. Nah ini, ini, ini. Khawatirnya nanti melakukan sesuatu yang haram akhirnya puasanya pada hari yang haram. Pun. Okay. Okay. Kalau tahu berarti ini bertentangan dengan hati. Okay. Oke, silakan. Kereda Pak? Kereda. Jadi tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang derajat itu. Jadi sebenarnya ini tambahan bahasanya. Tambahan yang diada-adakan. Nah, tambahan yang diada-adakan untuk menetapkan derajat tersebut. Sebenarnya tidak ada satupun hadis-hadis Nabi yang menegaskan tentang itu pun. Iya. Pokoknya dari segi ilmiah itu baik. Pokoknya kalau sudah di atas ufuk, kan ada dalam surah Yasin, dalam surah Ar-Rahman, kemudian dalam ayat Allah yang lain juga menyebutkan yang namanya bulan itu beredar nanti seperti tangkai tandan kurma yang kering, bahasanya hilal. Dan dari sisi ilmiahnya, pokoknya kalau sudah terjadi istima konjungsi, itu syarat yang pertama. Yang kedua, istima itu terjadi di siang hari. Kemudian syarat ketiga adalah kalau bulan itu lebih dulu tenggelamnya, kemudian bulan itu masih berada di atas ufuk, itu sudah menandai bulan baru. Dari sisi ilmiah bahasanya. Dari sisi ilmu pengetahuan itu sudah seyakin-yakinnya bulan baru. Jadi bulan baru itu ditandai dengan adanya hilal yang berada di atas ufuk. Pada saat terjadi setelah konjungsi bahasanya. Konjungsi itu kan ini berputar Pak. Berputar dalam satu bulan karena ada, jadi satu bahasanya dalam satu garis. Matahari, bulan, dan bumi. Nah, jadi itu akan terjadi siklus setiap bulan. Nah, apabila siklus itu terjadi, berarti ini konjungsi. Maka setelah itu pasti, kalau dengan syarat yang kedua dan ketiga, sudah pasti itu bulan baru. Dari sisi ilmiahnya sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menetapi pelaksanaan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.